Movie Mania. Selamat datang di Asep Movie, channel alur cerita film Mandarin. Di episode kali ini kita akan buka alur cerita chapter ketiga dari film Journey to the West, Conquering the Demon yang disutradarai Stephen Chow dan Derek Wong tahun 2013. Di chapter ketiga ini mengisahkan perjumpaan Biksu Tang dengan 3 pemburu siluman yang belum dimunculkan di chapter 1 dan 2. Mereka adalah Tiger, petarung tangan kosong yang mengandalkan jurus harimau dan belalang sembah sebagai senjatanya. Bigfoot, seorang pendekar tua yang memiliki kaki kecil sebelah tapi bisa berubah menjadi kaki raksasa. Swordsman, yang digambarkan sebagai bangsawan muda yang tampan dan sakti dengan senjata pedang terbang yang bisa mengejar siluman seperti peluru kendali. Duan sendiri kali ini muncul dengan pasukannya dengan menggunakan kendaraan unik yang dirancang untuk menangkap siluman. Di seksi ini, Stephen Chow bukan hanya menggambarkan Duan adalah pemburu siluman yang cantik dengan otak jenius yang bisa memodifikasi gerobaknya hingga mampu beradu balap dengan siluman babi, tetapi juga seorang wanita yang gigih dalam usahanya mendapatkan cinta dari Biksu Tang. Berhasilkah Nona Duan mendapatkan cinta dari Biksu Tang? Mari kita langsung saja buka alur ceritanya. Setelah mendapat petunjuk dari gurunya, berangkatlah Biksu Tang ke Gunung Lima Jari untuk mencari Sun Wukong, berharap Sun Wukong mau memberitahu bagaimana cara menangkap siluman babi. Dalam perjalanannya, Biksu Tang tertangkap oleh sekelompok pemburu siluman yang brutal karena mereka bukan hanya memburu siluman, tapi juga membunuh para pemburu siluman karena dianggap sebagai saingan. Selain Biksu Tang, rupanya ada beberapa pemburu siluman lain yang sudah ditangkap oleh gerombolan ini. Biksu Tang terkejut melihat ada Nona Duan di antara para tawanan itu. Dalam keadaan terikat dengan pasak menancap di tangannya, Nona Duan juga terkejut melihat Biksu Tang tertangkap oleh gerombolan ini dan bermaksud menyelamatkan Biksu Tang. Saat melihat kepala gerombolan bersiap untuk membunuh Biksu Tang dengan mengatakan pada kepala gerombolan bahwa Biksu Tang bukanlah pemburu siluman, melainkan suaminya yang sedang mencarinya karena ada kesalahpahaman. Nona Duan lalu meminta Biksu Tang untuk mengeluarkan buku 300 kidung anak yang dibawanya untuk membuktikan bahwa Biksu Tang adalah guru nyanyi anak, bukan pemburu siluman. Tetapi kepala gerombolan tidak mau percaya begitu saja. Dia lalu menyuruh Biksu Tang dan Nona Duan untuk melakukan hubungan suami istri di depan mereka, yang tentu saja ditolak oleh Biksu Tang dan Nona Duan, yang membuat kepala gerombolan membunuh salah satu tawanan sehingga Biksu Tang mau menuruti keinginan kepala gerombolan supaya Nona Duan tidak dibunuh oleh mereka. Nona Duan yang dalam keadaan terikat dengan pasak di tangannya langsung memeluk Biksu Tang, yang membuat Biksu Tang sadar bahwa ikatan dan pasak yang mengikat Nona Duan ternyata pasak bohongan. Akhirnya terungkap bahwa semua itu hanya akal-akalan Nona Duan untuk menjebak Biksu Tang supaya Biksu Tang bisa terikat jadi suami Nona Duan. Karena sudah kepalang ketahuan, Nona Duan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Biksu Tang. Dikisahkan
Nona Duan punya adik seperguruan, sebut saja Mumun, yang digambarkan mempunyai karakter yang lebih feminin dibandingkan Nona Duan. Mereka tampak asik berbincang tentang kenapa Nona Duan begitu mencintai Biksu Tang dan kenapa Biksu Tang bersikeras tidak mau menerima cinta Nona Duan. Menurut Mumun, Nona Duan memang terlihat terlalu tangguh. Mumun pun lalu memberi saran kepada Nona Duan untuk memikat Biksu Tang dari sisi pesona femininnya, yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Nona Duan yang sudah terbiasa berlatih keras menjadi seorang pendekar. Mumun pun lalu memberi saran untuk menggunakan stiker penurut sepasang gambar yang bila salah satu gambarnya ditempelkan ke seseorang, maka orang itu akan mengikuti gerakan orang yang ditempel stiker utamanya. Nona Duan pun lalu mengikuti saran Mumun. Dengan ditempel stiker penurut, Nona Duan mendatangi Biksu Tang. Tapi alih-alih bersikap lembut, Nona Duan justru menghajar Biksu Tang sampai stikernya terlempar dan berpindah menempel ke Biksu Tang. Karena Mumun terganggu oleh kedatangan anak buahnya, Nona Duan pun akhirnya menyesali apa yang sudah dilakukannya kepada Biksu Tang dan berlari meninggalkan Biksu Tang. Hal ini menarik perhatian dua penjaga yang langsung mendatangi tempat Biksu Tang untuk menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Biksu Tang bukannya menjawab, malah mendekati kedua penjaga itu dengan gerakan tari erotis mengikuti gerakan Mumun, yang tidak menyadari bahwa stiker penurutnya sudah berpindah ke Biksu Tang, yang berujung digebukinya Biksu Tang oleh dua penjaga yang mendatanginya. Mendengar teriakan Biksu Tang, Mumun pun segera datang ke tempat itu dan melerai keributan itu. Merasa selalu dikerjain oleh Nona Duan, Biksu Tang pun kesal dan bermaksud meninggalkan rombongan Nona Duan. Namun saat mau berangkat, datanglah Nona Duan dan memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam kereta karena ada siluman babi di sekitar tempat itu. Untuk sementara, Biksu Tang dan Nona Duan melupakan pertengkarannya dan bersiap-siap untuk menghadapi siluman babi. Langsung memerintahkan anak buahnya masuk ke dalam kereta dan memacu keretanya dengan kecepatan penuh sehingga berhasil menjauh dari kejaran siluman babi. Namun rupanya siluman babi berbalik arah dan tiba-tiba sudah muncul di depan kereta Duan dengan kepala saling berhadapan. Melihat tubrukan dengan siluman babi tak mungkin terhindarkan lagi, Duan pun mendorong Biksu Tang supaya bisa keluar dari kereta. Kereta Duan hancur berkeping-keping diseruduk siluman babi. Seisi kereta terlempar dan berjatuhan ke tanah, termasuk Duan. Kali ini Duan berhasil mengecoh Biksu Tang dengan berpura-pura mati. Tetapi momen yang membahagiakan Duan ini tidak berlangsung lama, karena siluman babi tiba-tiba muncul di depan mereka dan siap untuk menerjang Biksu Tang dan Duan. Tiba-tiba muncullah Tiger, Bigfoot, dan Swordman
tiga pemburu siluman yang sedang bersaing untuk menjadi pemburu siluman terbaik. Tiger lebih dulu berhasil menghadang siluman babi hingga siluman babi terpental dan melarikan diri. Saat Tiger mau mengejarnya, datanglah Bigfoot yang ingin menggagalkan usaha Tiger. Tiger dan Bigfoot pun bersitegang. Saat keduanya bersiap mau beradu sakti, datanglah Swordman. Mereka kemudian mengalihkan perhatian ke Swordman. Biggsutang pun memuji kehebatan ketika pemburu siluman itu. Tapi karena punya tujuan yang berbeda, Biggsutang pun bersiap pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Duan yang bermaksud mendampingi Biggsutang ke Gunung Lima Jari ternyata malah disuruh pergi oleh Biggsutang. Karena menurut Biggsutang, Duan selalu menjadi penghalang Biggsutang dalam mencari penerangan. Duan menjadi sangat kesal dan kecewa kepada Biggsutang dan merobek-robek buku 300 kidung anak milik Biggsutang. Mereka pun kembali bertengkar. Akhirnya Biggsutang pun meninggalkan Duan. Perjalanan ke Gunung Lima Jari pun dimulai.